Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat ujian online melalui Google Form, tapi dengan menampilkan token atau password pada soal ujian kita, kemudian menggunakan timer hingga peserta ujian memiliki batasan waktu untuk menyelesaikan soal-soal yang kita berikan, dan yang terakhir memberi limit kepada peserta ujian atau peserta ujian yang kita inginkan itu terbatas. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita buka browser kita. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian kita ketik di sini Google Form. Akan tampil seperti ini. Lalu kita pilih create, Google Form create. Oke. Setelah tampilannya seperti ini, di sini ada dua, personal dan bisnis. Kita pilih personal. Ini. Lalu kita pilih blank. Pilih blank. Maka tampilannya akan seperti ini. Sebelum memulai menuliskan apa yang kita inginkan di soal ujian kita, yang pertama kita setting dulu. Jadi silahkan klik gambar atau icon gerigi yang ada di sebelah sini. Maka akan muncul jendela baru untuk setting. Yang pertama general. Di bagian general kita centang collect email addresses. Ini maksudnya peserta ujian itu harus menyertakan email mereka ketika ingin ikut ujian yang kita berikan. Kemudian requires sign in. Kita centang juga limit to one response. Ini maksudnya peserta ujian hanya boleh ikut ujian ini satu kali saja. Kemudian yang terakhir di bagian bawah, respondents can edit after submit dan see summary charts and text responses. Ini kita kosongkan. Maksudnya yang pertama ini edit after submit, kita tidak mengizinkan peserta ujian mengedit jawaban mereka setelah mereka submit, mereka kirim. Kemudian yang kedua, peserta tidak bisa melihat summary charts atau nilai peserta lainnya. Oke. Ini untuk kolom general. Selanjutnya di kolom presentation, di sini ada dua pilihan yang aktif. Yang pertama show progress bar. Ini kita tidak centang. Yang kedua shuffle question order. Maksudnya ini soal yang kita berikan itu diacak. Jadi setiap peserta ujian urutan soal yang mereka terima itu berbeda. Maka ini kita centang untuk mengacak soal. Untuk kolom ketiga yaitu quiz, ini kita harus aktifkan make this a quiz. Oke. Setelah itu quiz option ini kita tidak rubah, immediately after its submission. Maksudnya peserta bisa melihat nilai mereka setelah mereka mengirim hasil atau mengirim jawaban mereka. Kemudian di bagian bawah respondent can see, ini kita lepas centangnya. Kemudian ini juga kita lepas. Jadi yang pertama ini miss questions, peserta itu tidak mampu melihat soal yang mereka tidak kerjakan. Kemudian peserta juga tidak bisa melihat
jawaban mereka yang benar. Dan yang kita sisakan adalah point values. Jadi peserta hanya bisa melihat poin mereka. Setelah itu kita save. Oke. Sekarang waktunya mengisi form. Jadi yang bagian atas kita isi dengan title. Ini tergantung pendidik. Kalau di sini saya pakai bahasa Inggris sesuai dengan mapel yang saya bawakan. Kemudian di form description ini opsional, isikan seperti ini. Isilah data Anda dengan benar. Kemudian di sini email address otomatis muncul karena di setting tadi kita sudah centang bahwa peserta ujian harus menyertakan email mereka ketika ingin mengikuti ujian ini. Kemudian di kolom berikutnya untitled question ini kita rubah. Di sini kita bisa masukkan kelas. Jadi peserta didik harus memasukkan kelas mereka atau memilih kelas mereka. Jadi contoh di sini ujian yang saya buat khusus untuk kelas 1. Berarti kelas di sini saya pilih multiple choice. Pilihan pertama adalah kelas-kelas yang saya ajar. Jadi satu BTKR, kemudian 1A ATPH, dan kemudian 1B ATPH. Karena kebetulan kelas 1 atau kelas 10 yang saya ajar ada 3 kelas untuk 2 jurusan TKR dan ATPH, maka yang saya isikan di sini cukup kelas yang saya ajarkan saja. Jadi nantinya peserta ujian akan mencentang sesuai dengan kelas mereka. Seperti itu. Nah, setelah itu di bagian bawah required ini kita aktifkan. Artinya peserta ujian wajib mengisi atau mencentang kelas mereka. Nah, selanjutnya kita tambahkan, kita pilih di bagian sisi kanan ada beberapa pilihan, kita klik tanda plus, add question. Di sini pertanyaan selanjutnya yang kita minta adalah nama. Pilihan jawabannya kita pilih short answer atau pilih jawaban pendek. Jadi mereka wajib menuliskan nama mereka. Ingat, required kita aktifkan. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini kita masukkan token atau password. Oke. Pilihan jawabannya short answer. Kemudian di bagian bawah ada pilihan untuk tokennya, apakah angka yang kita ingin masukkan atau teks atau kalimat yang panjang atau ekspresi. Nah, di sini kita pakai teks. Ini yang biasa dipakai pada umumnya. Kemudian di bagian kolom kedua contains. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini saya pilih contains, maksudnya kita bisa mengkombinasikan antara huruf dan angka. Nah, sebagai contoh untuk token yang saya gunakan 123 ABC. Jadi ini token yang harus mereka pergunakan. Kemudian di kolom keempat custom error text, ini adalah pesan yang akan muncul ketika peserta ujian memasukkan token yang salah. Jadi
pesan yang muncul seperti ini. Contohnya, maaf, token Anda salah, silahkan coba lagi. Jadi ketika peserta ujian memasukkan token yang salah, akan muncul pesan seperti ini. Maaf, token Anda salah, silahkan coba lagi. Nah, ini juga kita harus aktifkan. Oke, jadi ini adalah untuk halaman pertama, data yang mereka harus isikan untuk lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua nantinya itu akan berisi soal-soal yang akan kita berikan kepada peserta ujian. Untuk membuat halaman, kita pilih di sisi kanan itu bagian bawah yang ini, add section. Maka akan muncul seperti ini. Jadi tampilannya nanti peserta ujian tidak akan bisa melihat section yang kedua atau halaman yang kedua bila belum melengkapi data yang kita minta di halaman pertama. Oke, sekarang untuk halaman kedua, untitled section, ini kita kasih titel, enggak, di sini saya gunakan ujian anggaplah semester genap bahasa Inggris. Deskripsinya kita pilihlah jawaban yang dianggap benar. Seperti ini. Setelah itu kita klik tanda plus atau icon plus ini untuk mengisikan pertanyaan. Ingat, sesuaikan pilihan jawaban dengan soal yang kalian berikan. Nah, untuk mengisikan soal di sini sebenarnya ada beberapa cara. Jadi ada cara manual, yaitu memakai sistem copy paste. Kemudian ada cara yang lebih simple, yaitu dengan mengimport. Tapi untuk kesempatan kali ini saya memakai cara yang pertama, yaitu cara manual dengan mengcopy paste soal yang sudah ada. Di sini saya sudah punya soal seperti ini. Jadi caranya kita cukup mengcopy soal ini, lalu kita paste di Google Form tadi. Jadi seperti ini, soal nomor 1. Ingat, nomornya tidak usah kita copy. Kita paste seperti ini. Ini kita rubah menjadi multiple choice. Kemudian untuk jawabannya, pilihan jawaban itu langsung saja kita copy secara bersamaan atau keseluruhan seperti ini. Copy, kemudian kita paste di option 1, maka pilihannya akan otomatis berurut seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ingat, klik icon plus seperti ini, dan kita copy. Jadi lakukan hal yang sama untuk semua soal yang kita ingin masukkan. Oke. Jadi ini sebagai contoh saja, di sini saya menggunakan hanya memasukkan 5 soal seperti ini. Jadi setelah kita memasukkan soal seperti ini, kita harus memasukkan kunci jawaban untuk pilihan
opsi yang benar. Jadi caranya kita klik setiap nomor, kemudian di bagian bawah di sini ada answer key. Kita klik answer key, kemudian kita pilih jawaban yang kita anggap benar. Jadi untuk soal nomor 1 C, kemudian kita beri poinnya berapa, karena di sini saya cuma memasukkan 5 soal. Untuk membulatkannya menjadi 10 poin, maka setiap soal saya beri poin 2 seperti ini. Setelah itu dan lanjut ke pertanyaan kedua, soal kedua. Jadi answer key, kemudian pilihan jawaban atau kunci jawaban, lalu masukkan poin dan. Oke, setelah seluruh soal kita beri kunci jawaban, maka hal selanjutnya yang akan kita masukkan adalah timer atau durasi yang kita berikan kepada peserta ujian untuk menyelesaikan soal yang kita berikan. Untuk memberikan timer, kalian klik titik 3 yang berada di bagian kanan atas ini, lalu pilih add-ons, lalu di search apps atau di pencarian aplikasi kalian ketik timer form, maka akan muncul 3 pilihan aplikasi yang bisa kita gunakan. Di sini kita pakai form limiter yang pertama. Jadi kita klik, setelah itu kita pilih install, continue, maka akan muncul jendela baru seperti ini. Di sini kita diminta untuk memilih akun yang kita pakai. Di sini saya pakai akun saya, akun Gmail. Terus selanjutnya kita pilih allow. Kita tunggu prosesnya. Oke, dan selesai. Maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini di sisi kanan. Oke, kita close untuk add-ons-nya. Seperti ini. Ini ketika kita telah menginstalnya, maka dia akan muncul di sini add-ons. Jadi ketika kita klik ini, maka aplikasi yang telah kita download dan install itu akan muncul. Yang telah kita install barusan adalah form limiter. Jadi setelah membuat soal, kita klik add-ons, kemudian form limiter, kemudian pilih set limit, maka tampilannya seperti ini. Di sini kita pilih select. Untuk pilihan select di sini itu akan muncul 2 opsi. Yang pertama date and time. Ini adalah pilihan untuk men-setting atau mengatur tanggal dan jam. Kemudian pilihan kedua adalah number of form responses. Maksudnya adalah pembatasan responden untuk soal yang kita berikan. Jadi di sini kita pilih date and time, pengaturan waktu. Kemudian di select date atau kolom yang pertama ini kita klik. Di sini kita tentukan tanggal berapa ujian ini berakhir. Contoh, ujiannya akan kita laksanakan besok. Sekarang tanggal
ketika video ini dibuat. Jadi di sini saya select date 29, time-nya sampai jam 12 PM 00. Kemudian saya set, kemudian save and enable. Setelah itu kita close. Setelah kita membuat soal mengatur waktunya, selanjutnya kita klik send seperti ini, maka akan muncul jendela baru. Ini pilihan send atau pengiriman soal. Kita pilih yang tengah, yang ini, yang gambar ini, maka akan muncul link. Link ini sangat panjang dan bisa kita perpendek. Kita centang ini, shorten URL, maka dia akan seperti ini. Ini kita copy, lalu kita close. Link inilah yang nantinya kita bagikan di grup, apakah itu WA, Google Classroom, atau Facebook. Jadi grup bersama siswa. Jadi pembagiannya atau pengiriman link kepada peserta didik itu tergantung jadwal yang telah kita berikan sebelumnya. Sebagai contoh, pada jam 7.30 esok hari kita kirim pengumuman atau informasi bahwa jam 10 kita akan mengadakan ujian secara online. Jadi peserta didik tentunya akan bersiap-siap pada hari itu. Kita sebagai pendidik baru mengirimkan link itu pada jam 10. Jadi peserta didik bisa langsung membuka link tersebut, lalu mengerjakan dan memiliki waktu kerja sampai jam 12 siang. Jadi sebagai contoh, link yang tadi saya buka di sini. Kemudian saya paste and go, maka tampilannya seperti ini. Jadi peserta didik yang kita berikan link dan token tentunya akan melihat tampilan seperti ini. Email, anggaplah ini, kemudian nama Rima, kemudian kelas 10A ATPH. Kemudian mereka harus mengisikan token yang telah kita bagikan sebelumnya. Anggaplah token yang mereka atau peserta didik, peserta ujian masukkan itu salah, seperti ini. Maka pesan akan muncul seperti ini. Maaf, token Anda salah, silahkan coba lagi. Oke, seandainya token yang peserta ujian masukkan cocok, maka mereka dapat langsung melihat halaman kedua atau halaman selanjutnya, yaitu soal yang telah kita buat. Jadi seperti inilah bagaimana cara membuat ujian online menggunakan Google Form, yang mana soal yang kita buat itu kita lampirkan token yang harus peserta ujian isikan, kemudian timer yang mana peserta ujian harus perhatikan untuk menyelesaikan soal-soal yang kita berikan. Jadi untuk penggunaan token itu bisa kita ubah tergantung kelas yang kita minta untuk melakukan ujian. Sebagai contoh, di sini tadi saya menggunakan 3 kelas. Anggaplah kelas pertama saya pakai token 123 ABC. Kemudian saya kirimkan ke grup kelas tersebut. Untuk sesi kedua, untuk kelas yang lain atau kelas kedua, itu saya bisa menggunakan token yang lain. Tentunya dengan cara mengedit, cara yang cukup gampang. Seperti ini. Kita cukup mengklik kolom token, kemudian kita rubah. Anggaplah 123 ABC, kita rubah menjadi ABC 123. Seperti ini.
kemudian kita send, copy linknya seperti ini, seperti tadi, copy, lalu kita kirimkan link ini ke grup kelas selanjutnya yang akan melakukan atau melaksanakan ujian online. Sekira itu yang bisa saya bagikan kepada smart people sekalian. Jika masih ada kendala atau sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Silahkan like video ini bila ini bermanfaat, kemudian share, dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.